Lalu, senang kembali. Saya Pendeta Audi Octavian Senas hadir menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya bagi kita semua yang dipersiapkan oleh Tuhan di dalam dunia berkhotbah. Dan hari ini kita akan membahas kembali mengenai bagaimana mengkhotbahkan kitab yang bergenre surat-surat, terutama di dalam khususnya tulisan-tulisan Paulus. Di bagian pertama, saya sudah berbicara mengenai tujuan umum tentang penulisan surat-surat. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai tujuan khusus di dalam surat-surat tulisan Paulus. Sehingga ketika kita membaca, mengkhotbahkan kitab tertentu, kita tidak salah sasaran, kita tepat sasaran, sehingga apa yang dimaksud oleh Paulus itu benar, kita menafsirkannya benar dan mengkhotbahkannya kepada jemaat serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengkhotbahkan kitab genre surat-surat. Nah, hari ini kita mencoba melihat secara khusus apa yang menjadi tujuan di dalam tulisan surat-surat tersebut. Mari kita melihat yang pertama adalah surat kepada jemaat di Roma. Apa yang menjadi tujuan utamanya Paulus menuliskan kitab surat Roma tersebut? Tentu tujuan utamanya dia ingin memperkenalkan diri kepada jemaat di kota Roma dan ingin mengajarkan dasar iman Kristen. Jadi kita perlu tahu betul apa yang menjadi dasar iman Kristen. Kalau orang ingin mengetahui dasar iman Kristen, maka kita bisa membaca kitab Roma, serta mempersiapkan kunjungannya ke Roma. Paulus juga ingin menyatukan jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi kalau kita ingin melihat mengkhotbahkan kitab Roma, maka kita sudah terfokus kepada sebuah tujuan besar, yaitu tentang dasar iman Kristen, tentang kesatuan umat di dalam gereja. Jadi kalau kita ingin melihat tulisan daripada Rasul Paulus, kitab Roma, mengkhotbahkannya, pola pikir kita sudah bisa dibentengi dengan dua hal ini, setidaknya. Bagaimana dengan kitab Korintus? Tujuan utama dari kitab Korintus adalah ingin menanggapi masalah-masalah di dalam jemaat, di dalam gereja Korintus. Masalahnya seperti apa? Yang pertama seperti perpecahan, kebanggaan diri, keberagaman sosial, etika seksual, dan masalah doktrinal. Sekaligus secara khusus antara Paulus dengan jemaat di Korintus, dia ingin memperbaiki sebuah hubungan dirinya, ingin memperkenalkan siapa dirinya kepada jemaat di mana Paulus merintis jemaat Korintus. Itu. Jadi ketika kita ingin hendak mengkhotbahkan tulisan Paulus dari surat Korintus, maka kita sudah tahu betul work frame kita adalah di area perpecahan, kebanggaan diri, keberagaman sosial, etika, terutama etika seksual, dan masalah-masalah doktrinal, terutama tentang bagaimana penyembahan begitu, kuil orang Romawi. Itu.
Beda lagi dengan jemaat yang ada di kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia, tulisan Paulus ingin mencoba melawan ajaran palsu yang mengajarkan pentingnya sunat dan hukum Taurat dalam kehidupan Kristen. Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan hanya datang dari iman dalam Yesus Kristus, bukan plus-plus. Plusnya apa? Yaitu dari perbuatan hukum. Taurat, melakukan hukum Taurat, bahkan melakukan sunat. Cukup dengan kita percaya beriman di dalam Yesus Kristus. Keempat, bagaimana dengan kitab Efesus? Tentu tujuannya adalah ingin mengajarkan kekayaan, kedalaman iman Kristen, serta ingin membangun sebuah kesatuan tubuh Kristus. Berarti kalau kita ingin mengkhotbahkan kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kita punya work frame di dalam kekayaan dan kedalaman kita mengikuti Tuhan Yesus, sekaligus ingin membangun kesatuan tubuh Kristus. Paulus juga ingin memberikan instruksi-instruksi, pengajaran-pengajaran, bentuk-bentuk yang lebih praktis tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup di tengah-tengah dunia ini. Hal-halnya praktis begitu. Bagaimana dengan jemaat di Filipi? Apa yang menjadi tujuan? Tujuannya adalah ingin memberikan sebuah pengajaran, ucapan syukur, ingin mengajarkan sukacita di dalam penderitaan, dan mengingatkan jemaat untuk hidup dalam kasih dan persatuan. Karena kita tahu kitab Filipi ditulis ketika Paulus sedang berada di tengah jemaat Roma. Maksud saya ada di kota Roma, sedang dipenjara. Dia ingin mengajarkan kepada pembaca Filipi pada waktu itu ucapan syukur, sukacita di tengah penderitaan, dan mengingatkan untuk hidup di dalam kasih dan persatuan. Berbeda lagi dengan kitab Kolose. Kolose ingin menegaskan tentang kepenuhan di dalam Kristus, menentang ajaran sesat yang mengancam Kolose. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang sesat, kita bisa menggunakan kitab Kolose untuk belajar di dalamnya dan mencoba memberi jawab menurut kitab Kolose. Karena itu begitu sangat dekat relevannya dengan apa yang sedang dihadapi oleh jemaat masa kini, oleh jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin di dalam faktor ekstern. Nah, di dalam Kolose ini juga Paulus ingin memberikan tentang instruksi mengenai hidup, cara hidup, gaya hidup sebagai orang percaya yang dewasa secara rohani. Ternyata di dalam kitab Kolose, di dalam pertumbuhan iman begitu sangat dekat. Itu bisa kita pakai untuk mengkhotbahkan jemaat untuk melakukan pertumbuhan, perbandingan secara rohani. Itu kitab Kolose. Berbeda lagi dengan kitab 1 Tesalonika dan 2. Nah, tujuannya ingin memberikan sebuah penghiburan, dorongan kepada jemaat ketika menghadapi penindasan, tekanan, serta tantangan. Di dalam surat itu juga Paulus ingin memberikan sebuah pengajaran tentang pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan Kristus Yesus. Cocok ketika ini dikhotbahkan secara pastoral.
khotbah Tesalonika ini. Di tengah pergumulan yang ada, kita harus memandang, berharap, percaya kepada kehadiran Kristus Yesus. Bisa kita gunakan di dalamnya. Berbeda juga dengan tulisan tentang kepada Timotius, tentang pribadi. Baik itu di dalam 1 maupun 2 Timotius. Tentu Paulus ingin memberikan sebuah kekuatan iman dan juga memberikan instruksi step by step apa yang harus dilakukan oleh Timotius sebagai seorang gembala yang praktis, yang masih muda, sebagai pemimpin gereja ketika menghadapi pelayanan, tangan, tekanan di tengah-tengah pelayanan yang ada. Seperti guidance, buku petunjuk tentang bagaimana melayani. Nah, tulisan Timotius, maaf, maksud saya tulisan Paulus kepada Timotius, baik itu 1 dan 2, sangat menolong kita di dalamnya. Bagaimana dengan Timotius? Nah, ini juga memberikan sebuah instruksi guidance kepada Titus untuk tentang bagaimana memimpin gereja di Kreta dan mengingatkan tentang pengajaran-pengajaran palsu yang mengikiskan, merontohkan eh, iman kepercayaan jemaat mula-mula sekaligus juga pribadi jemaat di dalam mengikut atau mengiring Tuhan. Bagaimana dengan Filemon? Tentu ini ingin mendorong Filemon untuk memaafkan dan menerima kembali Onesimus, budaknya yang melarikan diri, yang mencuri, dan ingin mulai menyatukan kembali dan ingin mengajarkan tentang hubungan seperti Bapa dan umatnya, tentang tentu sebagai saudara seiman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau begitu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil di dalamnya? Setiap surat memiliki konteks. Setiap surat memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Setiap surat memiliki fokusnya sendiri-sendiri. Mempunyai arahnya sendiri-sendiri. Tetapi semuanya ingin ditujukan untuk membantu jemaat dan individu-individu tertentu dalam menghadapi tantangan, pergumulan, pertumbuhan rohani mereka. Dan mereka ingin diajarkan kepada sebuah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap surat, walaupun berbeda tujuannya, dia memiliki ciri, memiliki kriteria. Nah, apakah cirinya? Penekanannya pasti pada ajaran Kristus. Khotbah kita, suratnya, khotbahnya harus difokuskan kepada pribadi Kristus. Surat-surat Paulus selalu menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat ajaran, pusat keselamatan. Demikian dengan khotbah kita. Khotbah kita harus dipusatkan kepada pribadi Kristus karena dia adalah sumber keselamatan. Paulus ingin menekankan pentingnya iman di dalam Kristus sebagai satu-satunya pribadi itu yang memiliki jalan keselamatan dan hidup
gaya hidup di dunianya yang benar di hadapan Allah. Tujuan suratnya semuanya difokuskan kepada pengajaran Kristus Yesus. Tidak bisa tidak. Demikian dengan khotbah kita. Penekanannya kepada Kristus. Tetapi yang kedua, yang menarik di dalam kitab surat, di, meskipun memiliki sifat doktrinal, mereka, tulisan-tulisan Paulus, menyentuh pengajaran berkonteks pastoral, pengembalaan. Paulus selalu mengkaitkan pengajarannya tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konkret dan situasi pastoral yang sedang dihadapi oleh jemaat. Demikian dengan khotbah kita. Khotbah kita boleh bersifat teologis, memang dan harus. Tetapi perlu kita sadari bahwa setiap khotbah yang benar harus menjawab kebutuhan pastoral jemaat yang ada. Baik dia bersifat menasehati, menghibur, mengkoreksi, bahkan mendorong jemaat untuk difokuskan kembali kepada pribadi Kristus Yesus. Khotbah yang tidak bisa menjawab konteks jemaat adalah khotbah yang berada di awan-awan. Oleh sebab itu, konteks pastoral menjadi bagian terpenting di dalam. Ciri selanjutnya adalah gaya penulisan dan karakteristik. Gaya penulisan Paulus itu bersifat logis, argumen, teknis, dan penjelasannya bersifat teologis. Saya ulangi, bersifat logis, argumen, dan kadang-kadang bersifat teologis. Kalau begitu, surat-surat Paulus di dalam kita mulai mempersiapkan diri di tengah khotbah kita, surat Paulus sangat pas, sangat tepat kalau khotbah itu bersifat logis, bersifat argumentasi, dan yang ketiga memiliki dasar teologis. Dia bersifat di akal, memberi jawab. Cocok kalau menggunakan tulisan-tulisan daripada Paulus. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari kita harus tahu betul bahwa meskipun sifat bergenre surat-surat, di dalamnya mengandung banyak sekali tulisan-tulisan narasi di dalam. Tetapi kalau kita ingin khotbah argumentasi, gunakan tulisan-tulisan Paulus. Keempat, karena dia bersifat logis, makanya bobot teologianya itu begitu sangat dalam. Kita sebagai seorang pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan kitab surat-surat harus memiliki pemikiran teologis tentang Paulus yang mendalam. Sekaligus bukan hanya mendalam, tetapi kompleks, baik secara mikro maupun makro. Iya, Paulus ini dalam tulisan-tulisannya ingin membahas konsep-konsep teologi, seperti keadilan Allah, kasih karunia, keselamatan,
iman, kebebasan, perbudakan, penebusan di dalam Kristus. Dan begitu banyak lagi tema-tema besar yang ada di dalamnya. Kalau Anda tertarik membahas khotbah doktrinal, maka paling cocok kita membahas kitab surat-surat. Di dalam pola struktur khotbah yang ada, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, struktur PIA, Three Sermon Point, atau dikenal PIA tadi, sangat cocok untuk diterapkan di dalam kitab berjenis genre surat-surat ini. Sangat cocok, karena bersifatnya teologis, logis, dan argumentasi. Penggunaan metafora dan analogi. Ada begitu banyak juga, walaupun dia bersifat logis, tetapi di dalam tulisan Paulus, untuk mulai menjelaskannya, dia bersifat metafora. Metafora sekaligus analogi dan ilustrasi di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu kita juga secara lebih praktis di dalam menjelaskan masalah-masalah yang bersifat teologis tadi. Selanjutnya, di dalam ciri kitab surat-surat tersebut, ada sebuah hubungan antara personal. Antara Paulus dengan jemaat, antara Paulus dengan pribadi yang dikirimi. Eh, baik itu Timotius, Titus, Filemon. Ada hubungan pribadi antar personal. Oleh sebab itu di dalam khotbah juga begitu, Bapak Ibu. Kita perlu memperhatikan hubungan pribadi. Konteks pastoral akan terjawab kalau kita punya hubungan antar personal. Dengan memperhatikan secara personal, antar personal, antara pengkhotbah dengan jemaat, maka kita akan bisa melihat, mulai-mulai menekankan bagian-bagian seperti kasih, pengampunan, kesatuan jemaat, pergumulan jemaat, kerjasama. Nah, faktor-faktor itu bisa kita lihat. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah tidak boleh lepas dari hubungan antar personal. Hubungan antar personal akan melahirkan, akan menemukan, dan menjawab konteks secara pastoral. Oleh sebab itu, tidak mungkin seorang pengkhotbah tidak mengenal atau menyendiri, tidak punya hubungan dengan orang lain. Maka ilustrasi-ilustrasinya, maka aplikasi-aplikasinya, penerapan-penerapannya jauh. Kalaupun menggunakan sudah usang. Tidak ada lagi unsur yang bisa menyentuh hubungan secara personal. Kita lihat dari ciri ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun tulisan Paulus menekankan secara logis, argumentasi, bersifat teologis, tetapi Paulus masih menekankan hubungan antar personal, emosi di dalamnya. Seorang pengkhotbah demikian. Meskipun khotbahnya bersifat argumentasi, memberi jawab tentang sebuah kasus, kita harus tahu betul bahwa itu masih dibutuhkan. Kepedulian sosial lahir dari hubungan personal. Keteguhan dan penderitaan lahir dari hubungan antar personal. Oleh sebab itu, ciri-ciri dari kitab Paulus kita sangat melihat bagaimana Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat tentang tanggung jawab sosial, hal praktis, moral kepada orang-orang Kristen
yang ada di sekitarnya, oikos yang ada. Ia ingin menekankan pentingnya hidup kudus, mengasihi sesama, mematuhi hukum-hukum Allah yang diaplikasikan dengan mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Paulus ingin mengajarkan tentang bagaimana engkau memberi jawab ketika ada di tengah penderitaan dan penindasan. Paulus ingin memberi contoh bagaimana ia menghadapi keteguhan iman ketika ia mengabarkan Injil. Ia harus eh, kapalnya mengalami kapal karam. Dia harus mulai disiksa. Tetapi bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan itu seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus. Ia tetap teguh iman dan percaya kepada Allah di tengah cobaan yang ada. Ini yang menjadi motif penting di dalam kitab surat-surat. Kesimpulannya, karakteristik di karakteristik kitab surat-surat akan membantu kita untuk melihat bagaimana Paulus memberi kontribusi sebagai firman Allah, tulisannya sebagai firman Allah untuk membantu para pengajar dan juga membantu jemaat yang ada di dalam mereka menghadapi tantangan penderitaan hidup. Meskipun tulisan-tulisan Paulus begitu bersifat sangat logis, argumentasi, bersifat teologis, tetapi Paulus tidak membiarkan hal itu berada di awan sampai tidak menyentuh emosi jemaat yang ada dan memberi jawaban atas pergumulan. Dari situ kita tahu bagaimana kita sudah berkhotbah. Persiapan khotbah kita ketika kita persiapan khotbah kita ketika kita mempersiapkan diri mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat. Kita tahu, maka kita harus bersifat logis, argumentasi, teologis, dan juga menyentuh hati pendengar jemaat yang ada. Kita sudah belajar sedikit, saya sudah mulai membocorkan tentang strukturnya. Tetapi lebih daripada itu, kita harus paham bahwa apa yang akan kita khotbahkan harusnya membawa perubahan hati, pemikiran, jemaat yang ada. Saya rasa pertemuan ini akan mengajarkan, sudah membuka frame kita tentang bagaimana mempersiapkan diri mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya penjelasan ini cukup menolong kita membawa kepada sebuah konteks yang mendasar di dalam iman kekristenan. Dan ketika kita mulai mempersiapkan diri di dalam khotbah-khotbah kita, Tuhan memberkati kita. Amin.